Halo, semuanya. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik nih. Kira-kira kalian bisa tebak gak ya kita bakal membahas tentang apa? Yap, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita yaitu tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara 2, pada dua pendekatan, analisis klasik baru dan Keynesian baru. Yuk kita simak bersama. Hai Bima, kamu tahu nggak apa itu tingkat harga? Wah, itu pembahasan yang menarik, Akbar. Aku baru saja membaca tentang itu. Serius, bisa kamu ceritain nggak? Aku penasaran banget nih. Yuk kita bahas lebih dalam tentang ini. Teman-teman pasti penasaran. Kurva Phillips dan penawaran agregat. Mari kita mulai dari kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan yang pertama, ciri hubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat tinggi pengangguran. Dan yang kedua, menggambarkan di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Bentuk kurva SRAS atau kurva agregat. Kurva SRAS berbentuk horizontal atau sejajar atau datar, atau bisa disebut perfectly elastic, yang berarti bahwa suatu jumlah output real akan ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Berikut gambar kurva SRAS beserta penjelasannya. Titik-titik dalam grafik tersebut menunjukkan kolerasi antara kenaikan tingkat upah nominal dan tingkat pengangguran. Pada tahun 1993, T0 dan M0 menunjukkan tingkat pengangguran dan persentase kenaikan upah adalah delta W0. Sedangkan pada tahun 1995, T1 dan M1 adalah tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah adalah delta W1. Titik T0 mewakili tahun 1990, di mana delta W0 menunjukkan seberapa besar tingkat pertumbuhan upah dan pada saat bersamaan M0 menggambarkan tingkat pengangguran. Sementara itu, titik T1 merujuk pada tahun 1995 dengan delta W1 sebagai nilai kenaikan upah pada tahun tersebut dan M1 menggambarkan tingkat pengangguran yang terjadi pada saat itu. Langkah untuk memahami kurva tersebut yang lebih mudah adalah yang pertama, perlu menentukan karakteristik hubungan antara tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat harga dan pendapatan nasional. Kurva Phillips ini merefleksikan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan upah nominal, yang menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran menurun, tekanan terhadap kenaikan upah cenderung meningkat sebagai respons terhadap keketatan pasar tenaga kerja. Wah, makin seru nih Bim. Aku mau tahu lebih banyak tentang materi ini. Eits, sabar Akbar. Ya sudah kita simak yuk next materinya. Penawaran agregat Lucas, pandangan ekspektasi nasional dan moneter. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan pasar barang dan pasar tenaga kerja? Berikut perbedaan antara pasar barang dan pasar tenaga kerja, yaitu pasar barang merupakan suatu mekanisme di mana terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Yang selanjutnya menentukan harga serta jumlah keseimbangan dalam perekonomian. Nah, sedangkan pasar tenaga kerja adalah tidak sepenuhnya kompetitif sempurna dan penyesuaian perubahan harga atau upah lebih lambat.
Sekarang teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja? Untuk itu, kita next ke materi selanjutnya yuk. Pengusaha dan pekerja membentuk ekspektasi berdasarkan masa lalu dan masa kini. Ekspektasi menentukan beberapa banyak tenaga kerja yang ditawarkan dan seberapa cepat penyesuaian terjadi. Grafik di atas menggambarkan keseimbangan pasar tenaga kerja yang melibatkan hubungan antara tingkat harga, upah nominal, dan kesempatan kerja. Ketika harga barang dan jasa meningkat, namun upah pekerja belum disesuaikan, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan naik. Sebaliknya, jika harga menurun, upah real menjadi lebih tinggi, yang kemudian menyebabkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja. Penyesuaian jangka pendek dan jangka panjang berbeda, yaitu pada jangka pendek, upah real kembali ke keadaan awal atau WR. Kenaikan harga menyebabkan titik keseimbangan berpindah, namun pada akhirnya tenaga kerja kembali ke jumlah semula. Sedangkan dalam jangka panjang, upah nominal naik, maka upah real kembali seperti semula. Upah real atau W per P adalah indikator utama dalam permintaan tenaga kerja. Pada penyesuaian harga upah saat harga naik, upah nominal menyesuaikan lebih lambat sehingga upah real menurun sehingga tenaga kerja bertambah dan output naik. Sebaliknya, jika harga turun, terjadi kemerosotan upah nominal sehingga permintaan tenaga kerja menurun. Pada ekspektasi terhadap harga di masa depan, dalam jangka pendek, ekspektasi sering menyebabkan penyimpangan output. Sedangkan dalam jangka panjang, ekspektasi menyesuaikan dan output kembali ke YF. Kesimpulannya, penawaran agregat terbentuk dari hubungan antara harga, upah, dan tenaga kerja. Kurva SRAS dan LRAS menggambarkan perbedaan penyesuaian waktu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa nih? Wah, sepertinya kamu udah nggak sabar ya, Bar. Hehehe, iya nih Bim. Aku excited banget buat simak materi selanjutnya. Baiklah, teman-teman gimana nih? Masih semangat dong? Penawaran agregat golongan Keynesian baru. Dalam perspektif analisis Keynesian baru, struktur upah ditetapkan melalui mekanisme kontraktual antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Konsekuensinya, tingkat upah cenderung bersifat kaku dalam jangka pendek dan tidak secara langsung menyesuaikan terhadap dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terjadi di pasar. Cara membentuk penawaran agregat menurut pandangan Keynesian baru. Berikut adalah kurvanya. Grafik A menunjukkan hubungan antara permintaan tenaga kerja pada berbagai tingkat harga dan penawaran tenaga kerja ketika para pekerja memiliki ekspektasi terhadap tingkat harga yang sedang berlaku saat ini atau P0. Dalam pandangan Keynesian baru, tingkat upah nominal cenderung bersifat stabil dalam jangka pendek karena ditetapkan melalui kontrak kerja, sehingga tidak langsung menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga selama periode kontrak masih berlaku.
Perbedaan kurva AS klasik baru dan Keynes baru. Perubahan keseimbangan di pasar tenaga kerja dapat dianalisis melalui pergeseran harga yang akan berdampak pada permintaan tenaga kerja, keseimbangan pasar tenaga kerja, serta tingkat upah nominal dalam kondisi yang bersifat fleksibel. Berikut adalah contoh kurvanya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran agregat dalam teori klasik baru memiliki sudut kemiringan yang lebih curam dibandingkan dengan kurva penawaran agregat dalam pendekatan Keynesian baru. Perbedaan ini menunjukkan reaksi yang berbeda dari output terhadap perubahan tingkat harga. Gimana, Bar? Sudah paham belum sama materi bab 9 ini? Wah, bener Bim. Aku sudah mulai paham nih. Keren. Baiklah, agar lebih matang lagi pemahamanmu. Bagaimana kalau kita lanjut ke materi terakhir? Siap. Yuk, kita mulai sekarang aja Bim. Keseimbangan ADAS dan perubahan-perubahan. Keseimbangan makroekonomi jangka panjang. Untuk menunjukkan keseimbangan makroekonomi yang dicapai dalam jangka panjang, memerlukan dua hal berikut. Kira-kira apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, letak kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan tenaga kerja saat ekonomi berada dalam kondisi kesempatan kerja penuh. Pada posisi ini, kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan output nasional dihitung dengan asumsi bahwa teknologi dan faktor produksi lainnya tetap konstan. Yang kedua, menentukan kedudukan keseimbangan kurva AD dan AS. Kedudukan kurva LRAS tidak akan dipengaruhi oleh tingkat harga. Yang menentukan kedudukan LRAS adalah faktor-faktor produksi yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Selanjutnya, keseimbangan makroekonomi jangka pendek. Dalam jangka pendek, baik permintaan agregat AD maupun penawaran agregat AS dapat mengalami pergeseran. Perubahan keseimbangan dalam jangka pendek ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor berikut. Pertama, terjadi perubahan dalam permintaan agregat. Kedua, penurunan permintaan agregat. Dan ketiga, peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Kemudian, perubahan dalam permintaan agregat. Pergeseran permintaan agregat ke kiri atau ke kanan dinamakan kejutan permintaan atau demand shock. Permintaan agregat dipengaruhi oleh magnitud dari komponen-komponen perbelanjaan agregat C, I, G, T, X, dan M, dan penawaran uang. Kemudian yang terakhir ada perubahan dalam penawaran agregat. Perubahan penawaran agregat yang dikenal sebagai kejutan penawaran atau supply shock merupakan perubahan mendadak dan signifikan yang terjadi akibat fluktuasi biaya pengadaan bahan baku. Kejutan ini dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat yang berdampak langsung pada tingkat harga dan output nasional dalam jangka pendek. Hubungan antara peningkatan gaji dan tingkat pengangguran ditunjukkan oleh kurva Phillips. Selain itu, mereka menjelaskan hubungan antara harga dan tingkat pengangguran. Gaji biasanya naik ketika angka pengangguran rendah. Menurut Keynes, total barang yang dihasilkan dan jumlah pekerjaan dipengaruhi oleh gaji dan bunga, tetapi hanya harga yang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Keynes menggambarkan kurva penawaran agregat jangka pendek sebagai garis datar yang menunjukkan bahwa jumlah barang nyata yang ditawarkan tetap ada pada tingkat harga tertentu. Kurva ini hanya akan berubah sedikit jika ekonomi tetap di bawah rata-rata tingkat pengangguran. Menurut grafik kurva Phillips, lebih banyak peluang kerja terkait dengan gaji yang lebih tinggi. Pasar tenaga kerja tidak sepenuhnya bersaing secara optimal. Perubahan gaji dan harga terjadi lebih cepat dibandingkan dengan pasar barang. Para pelaku ekonomi seperti pemilik bisnis dan karyawan
memiliki harapan yang dibentuk oleh pengalaman mereka sebelumnya dan kondisi mereka saat ini. Harapan tentang tenaga kerja dan hasil produksi tidak akan berubah dalam waktu dekat. Kurva SRAS bergerak ke atas dalam jangka pendek, sementara LRAS tetap tegak, menunjukkan tingkat ekonomi alami. Namun, dalam jangka panjang, gaji nominal akan turun sehingga produksi dan gaji real kembali ke tingkat alaminya. Pasar pekerjaan tidak beroperasi dengan baik sebagian besar. Perubahan dalam gaji dan harga lebih cepat daripada pasar barang. Ekonom termasuk pengusaha dan buruh biasanya berharap berdasarkan situasi saat ini dan pengalaman sebelumnya, jumlah tenaga kerja dan hasil produksi tidak akan berubah dengan cepat jika ekspektasi mereka salah. Kurva SRAS cepat meningkat, sedangkan LRAS tetap stabil, menunjukkan tingkat ekonomi yang alami. Namun, dalam jangka panjang, gaji nominal akan berubah, mengembalikan gaji real dan hasil produksi ke tingkat normal. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, kita dapat melihat keseimbangan ekonomi besar, baik upah maupun harga dapat berubah dalam jangka panjang, tetapi hanya harga barang yang dapat berubah dalam jangka pendek. Posisi LRAS didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dan kapasitas produksi negara dengan teknologi dan sumber daya yang ada. Perubahan dalam total permintaan yang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan faktor pengeluaran total disebut demand shock. Sebaliknya, perubahan dalam total penawaran disebut supply shock, yang biasanya disebabkan oleh perubahan besar dalam biaya bahan baku. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang materi bab 9. Jadi gimana, Bar? Apakah kamu sudah tahu tentang tingkat harga? Aku jadi semakin tahu nih, Bim. Terima kasih ya. Sama-sama, Bar. Tapi bukan kamu saja loh yang semakin tahu. Pastinya teman-teman juga jadi lebih paham nih tentang materi bab 9 ini. Oh, iya ya, Bim. Jadi, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Pastinya dong, Bar. Mungkin itu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.